Nah, kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, aksi perundungan kembali terjadi seperti yang sudah kita perbincangkan di segmen sebelumnya, dan kali ini meliputi profesi tenaga medis. Bagaimana kemudian menjaga marwah dan profesionalisme kerja jika aksi perundungan saja bisa dilakukan di kalangan tenaga medis? Nah, kita akan bahas lengkapnya dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi, Mas Reno. Salam sehat, minal aidin wal Salam faizin. sehat, Bu Nadia. Bu Nadia, kalau hasil diskusi saya dengan Dr. Alvin Saputra di segmen sebelumnya, ia mengatakan bahwa praktik perundungan di kalangan PPDS ini masih sering kali terjadi. Salah satu tujuannya adalah dengan menguatkan mental, begitu katanya. Memang benar, Bu Nadia, salah satu menguatkan mental dokter spesialis itu adalah dengan membuli. Ya, sebenarnya kita tahu bersama ya bahwa praktek perundungan, bully dan sebagainya itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Bahkan kalau kita lihat seperti bukan hanya di perguruan tinggi, kita juga pernah mendengar di sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA juga terjadi praktek perundungan ini. Dan kita semua sudah sepakat bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan kalaupun alasannya adalah untuk kemudian membentuk mental, itu adalah tidak benar. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan secara positif kalau kita ingin melakukan penguatan-penguatan. Nah, pasti tentunya praktek-praktek perundungan ini sama sekali tidak boleh ditolerir ya, apalagi dalam berbagai macam sistem pendidikan. Oke, tapi Bu Nadia selama ini, karena tadi kan dikatakan praktik perundungan atau bullying terhadap PPDS ini sudah berlangsung cukup lama begitu, dan kelihatannya langgeng-langgeng saja itu eksistensinya. Sejauh ini masuk tidak sih, Bu Nadia, laporan hal itu ke pihak Kementerian Kesehatan? Sampai saat ini Kementerian Kesehatan secara resmi ya tidak pernah atau belum pernah ya menerima pelaporan tentang perundungan yang terjadi pada saat peserta pendidikan dokter spesialis mendapatkan kondisi bullying atau perundungan ini. Ya mungkin ini terkait juga ya karena mungkin sistem pendidikan dokter spesialisnya adalah university based ya, tentunya mungkin apakah ini akan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan atau kementerian lainnya, ini yang mungkin masih menjadi kebingungan dari berbagai pihak ya. Nah, praktek ini sebenarnya sudah jelas ya bahwa kalau kita tanyakan kepada pihak universitas pasti sudah ada sistem di mana proses perundungan ini tidak boleh terjadi. Tetapi kemudian kalau ini masih terjadi, ini harusnya ada fungsi pembinaan, controlling, monitoring yang harusnya bisa menangkap supaya perundungan ini tidak boleh terjadi lagi di dalam berbagai sistem pendidikan, apalagi sistem pendidikan kedokteran. Oke, baik. Tapi salah satu hal yang mungkin menjadi kendala juga ya, Bu Nadia, kalau misalkan ada oknum yang merasa dirugikan menjadi korban begitu, adalah terkait dengan bukti nih, Bu Nadia. Bukti bahwa ia mengalami bullying. Apalagi tadi dikatakan oleh Dr. Alvin di segmen sebelumnya, kerap kali yang diterima adalah kekerasan, bully atau perundungan secara verbal. Ini kan sulit untuk dibuktikan, Bu Nadia. Bagaimana Kemenkes melihat hal ini? Ya, oleh karena itu maka kita menyadari ya bahwa untuk menambah tentunya dan mencegah praktek bullying ini terjadi di dalam sistem pendidikan, makanya di dalam RUU Kesehatan ini kita juga menambah beberapa pasal untuk memastikan supaya ada perlindungan untuk peserta didik. Misalnya di pasal 208 itu ya, peserta didik itu bila memberikan pelayanan kesehatan itu bisa memperoleh bantuan hukum. Atau juga di pasal 282 itu usulan kita pada RUU Kesehatan itu dikatakan kita kemudian bisa memastikan bahwa peserta didik itu mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan baik dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Jadi kita menambahkan beberapa ayat di dalam RUU Kesehatan ini untuk lebih menguatkan, karena kan kalau sekarang kan mungkin hanya kebijakan lokal setempat daripada di mana wahana pendidikan peserta dokter spesialis itu berada. Nah, tentunya dengan adanya pasal-pasal yang menguatkan, dan ini juga akan memberikan keyakinan dan juga perasaan untuk aman ya untuk mereka yang mengalami perundungan untuk bisa melaporkan perundungan yang mungkin mereka terima pada saat menerima pendidikan. Iya, Bu Nadia,
April 2023 saya baca ada sebuah pemberitaan begitu mengatakan bahwa sebetulnya di Indonesia ini kekurangan dokter spesialis cukup banyak, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Saya menjadi penasaran begini, jangan-jangan kekurangan dokter spesialis karena banyak itu nasibnya seperti dokter X, dokter anonim yang mundur karena terlalu sering dibully, terlalu sering dirundung begitu. Nah, ini apakah Kementerian Kesehatan akan turun ke lapangan, melakukan assessment terlebih dahulu, melakukan hal-hal lanjutan lah, tidak hanya sekedar dari segi regulasi saja, Bu Nadia? Iya, tentunya Kementerian Kesehatan sangat sepakat ya untuk kita bersama-sama menghentikan perundungan yang terjadi yang sudah tidak sepantasnya dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua adalah kalau kita berbicara mengenai kekurangan dokter spesialis, ini memang kalau kita lihat dari rasio yang ada, kita itu hanya 0,04 dokter spesialis per jumlah penduduk ya. Dan ini memang harus kita kejar untuk pemenuhannya. Oleh karena itu, sebagai salah satu solusinya adalah pendidikan dokter spesialis itu tidak hanya akan berdasarkan universitas, tapi juga kita akan mengembangkan satu proses pendidikan yang berdasarkan kita sebut sebagai college base. Nah, ini juga tentunya sudah kita lakukan benchmark ya ke negara-negara lain yang juga menyelenggarakan proses pendidikan seperti ini. Nah, diharapkan kita tahu bahwa kalau pendidikan yang berbasis universitas itu hanya 20 sampai 29 institusi yang bisa menjadi wahana pendidikan tersebut. Tetapi kalau kemudian kita bisa mengembangkan college base ini, ada potensi sekitar 300 rumah sakit, bahkan bisa 1.000 rumah sakit yang bisa dijadikan wahana pendidikan untuk bisa menambah jumlah dokter spesialis yang bisa memberikan pelayanan. Nah, ini yang sedang juga salah satu kita usulkan di dalam RUU Kesehatan ini untuk bisa kemudian ada payung hukum regulasinya supaya pendidikan dokter spesialis itu juga bisa kita lakukan berdasarkan college base tadi, tidak hanya berdasarkan university base. Oke, Bu Nadia, apakah sampai dengan saat ini pihak dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan turun ke lapangan juga, berkomunikasi dengan pihak universitas? Karena tadi Anda katakan untuk dokter spesialis ini kan masih university base ya, untuk mengevaluasi terkait dengan adanya polemik bullying pada calon dokter spesialis ini, Dokter Nadia. Iya, jadi sebenarnya kalau laporan-laporan tidak resmi ya, itu juga ada yang disampaikan ya kepada Pak Menteri Kesehatan secara langsung maupun juga kepada para pimpinan di Kementerian Kesehatan. Tetapi memang hal inilah yang kemudian kita komunikasikan dengan Kementerian Pendidikan untuk kemudian bagaimana mencari solusi supaya tidak ada lagi korban daripada perundungan ini. Memang tentunya kalau ada kasus-kasus perundungan ini bukan hanya diselesaikan di internal daripada wahana pendidikan itu ya, harapannya supaya ada pihak yang lebih netral karena supaya nanti korban perundungan itu sendiri merasa dia aman untuk kemudian menyampaikan kalau dia kemudian mendapatkan perundungan pada saat menempuh pendidikan. Nah, keamanan bagi sang pelapor ini juga menjadi hal yang akan saya tanyakan ini, Dokter Nadia. Bagaimana jaminan keamanan bagi calon dokter spesialis ketika melaporkan praktik bullying yang terjadi kepadanya, tetapi ini dijamin bahwa ini tidak akan berdampak signifikan terhadap karirnya sebagai calon dokter spesialis? Nah, pada saat ini belum ada regulasi yang cukup kuat ya untuk kemudian bisa mendukung proses pelaporan daripada perundungan yang dirasakan oleh para peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, oleh karena itu di RUU Kesehatan ini secara tegas Kementerian Kesehatan mengusulkan untuk adanya pasal-pasal anti bullying sehingga tentunya kalau secara regulasi di undang-undang sudah dituliskan, tentunya nanti peraturan-peraturan di bawahnya juga akan bisa kita perkuat ya untuk bagaimana memastikan proses daripada perundungan ini tidak terjadi lagi dalam suatu sistem pendidikan. Apapun juga alasannya, apakah itu menguatkan mental atau seperti apa, atau kita bisa melakukan mediasi yang jelas kalau seseorang merasa dilakukan bullying dari sisi senior ataukah dari sisi atasannya, itu bisa kemudian kita fasilitasi ini mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Baik, terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi, sudah berbagi informasi dan bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas, Ibu Nadia.